Selamat sore Sobat Espos. Sore ini sekitar pukul 15.00 WIB di hari Selasa 18 April 2023 atau di H-4 Lebaran, kami sudah tiba di sekitar rest area tol kilometer 456 Salatiga. Dari perjalanan dari Batang ke sini tadi sekitar pukul 13 hingga pukul 3 tadi sudah terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik. Kami memantau ada beberapa penumpukan kendaraan di titik kilometer 421 karena memang ada sedikit perbaikan jalan di sana. Selain itu, kami juga memantau beberapa petugas sudah menyiapkan skema kontraflow dan skema one way untuk dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Karena memang berdasarkan informasi yang kami himpun tadi pagi, sempat terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang di tol Cikampek hingga 4 km. Hal itu kemudian memicu petugas untuk segera menerapkan skema kontraflow ataupun skema one way dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Informasi yang kami himpun, skema kontraflow dari tol Cipali hingga tol Cikampek. Gelombang pertama itu tol Cikampek menuju tol Cipali. Mulai hari ini dari pukul 12 siang hingga pukul 12 malam dan akan dilanjutkan besok pagi pukul 8 hingga pukul 12 malam. Selain skema kontraflow dari tol Jakarta Cikampek dan hingga tol Cipali, ada juga skema one way di kilometer 72 hingga kilometer 414 ataupun dari tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung mulai hari ini jam 12 hingga jam 12 malam dan dilanjutkan besok pagi tanggal 19, tanggal 20, dan tanggal 21 mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Kami juga memantau beberapa tugas di dekat gerbang tol Kali Kangkung sudah mulai sibuk menyiapkan skema kontraflow dan skema one way ini untuk memecah ataupun untuk mengurai kemacetan yang terjadi pagi tadi di tol Cikampek. Nah, Sobat Espos, di kilometer Salatiga ini kita menemukan booth Nasmoko yang cukup besar di sini. Sebenarnya apa aja sih isi dari booth Nasmoko itu? Apa saja keunikannya juga nanti kita akan ulas bersama-sama tetap di channel Espos Live. Ya, selamat sore Sobat Espos. Nah, di rest area ini ternyata kita menemukan salah satu booth yang cukup besar, yaitu booth dari Nasmoko. Apa aja isinya, kita langsung tanya-tanya sama orang dalam Nasmokonya. Jadi ini udah ada Pak Rizky dari Nasmoko. Nah, Pak Rizky bisa dijelaskan ini sebenarnya apa ini Pak? Kok boothnya gede banget gitu dari Nasmoko ini? Baik, terima kasih. Jadi tahun ini memang tahun yang spesial bagi kami karena selain kita juga berusia 62 tahun di tahun ini, kami ingin menghadirkan satu bentuk fasilitas yang memang sesuai dengan tagline kita, lengkap, mudah, dan nyaman. Yang mana kita tahu di momentum libur Lebaran ini pasti mudik itu menjadi satu bentuk kegiatan yang cukup fenomenal, sehingga kami menghadirkan booth yang memang juga ini support dari Toyota Astra Motor, membentuk satu booth yang dengan konsep cukup modern, di mana berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita hanya bisa menggunakan tenda. Tahun ini kita create satu bentuk booth yang kalau kita bisa lihat secara bangunan juga cukup megah dan utamanya memberikan kenyamanan bagi customer-customer Toyota. Ya, ini kalau kami lihat sih bukan kayak posko ya, itu kayak bangunan baru gitu. Ya, betul. Memang sengaja kami hadirkan untuk customer. Boleh lihat-lihat Pak, keliling-keliling nanti kita boleh. apa aja fasilitasnya. Dari depan dulu ini kira-kira apa ini Pak? Jadi di bagian depan ini adalah stall mobil. Kita ada 3 stall untuk menunjang servis dari kendaraan customer. Kemudian juga dilengkapi dengan tim technical yang siap 24 jam. Jadi kendaraan yang mau servis di sini bisa ya? Ya, di sini bisa. Kemudian ada tim teknis dan memang kami mengkhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya light repair. Jadi lebih ke activity yang perbaikan darurat lah. Ya. Mau ganti oli pun juga bisa ya di sini? Ganti oli bisa. Termasuk perbaikan AC karena biasanya kalau jarak tempuh panjang, AC mungkin ada bermasalah, kita bisa support di area tersebut. Oh gitu ya. Terus itu ada di dalam itu kita boleh masuk nggak Pak? Oke, kita masuk aja ya, biar ya? lebih jelas ya. Ya, Sobat Espos, di dalam ini cukup adem. Bisa dijelaskan ini Pak? Oke. Kira-kira ruangan apa aja ini? Di ruangan ini kita sediakan seluruh fasilitas penunjang kenyamanan pelanggan ya, utamanya untuk mereka ketika istirahat karena perjalanan jauh. Kita berikan fasilitas pendukung seperti ada, kalau bisa dilihat sebelah ujung sana itu,
untuk menyamankan Istirahat rebahan gitu ya. Kita boleh ke sana ya, Pak ya? Boleh, kita bisa lihat. Ada TV, kemudian kita juga siapkan Nintendo Wii. Mungkin kalau ada family anaknya pingin refresh, Ada game center juga? ada gamesnya. Terus juga kita berikan fasilitas tambahan seperti food and beverage free untuk customer. Tentunya untuk yang nggak berpuasa ya di tanggal-tanggal sekian silahkan bisa ambil free flow. Kemudian juga ada sofa yang cukup nyaman. Di samping itu ruangan ber-AC dan memang kami konsepnya begini. Kalau dari sisi kendaraan rata-rata pemakai Toyota itu sudah jauh lebih paham. Sebelum mereka pakai mudik itu mobil pasti akan dibawa ke bengkel. Biasanya H-7, H-5 itu mereka akan ke bengkel. Terbukti di tanggal-tanggal sekian ini bengkel kami sangat-sangat penuh. Nah, yang kami manjakan di sini sebenarnya tidak hanya bicara kendaraan, karena kalau kendaraan sudah pasti tidak ada masalah kalau kita bicara Toyota. Paling hanya yang sifatnya light repair. Justru orangnya yang kita utamakan di sini. Jadi dan titik ini kalau sesuai studi yang kita lihat memang kalau perjalanan dari Jakarta utamanya ini titik lelah istilahnya. Jadi rata-rata orang di kilometer sekian ini butuh istirahat, sehingga mereka kita nyamankan untuk minimalisir juga resiko di perjalanan. Iya, kebetulan kan kami tim ekspedisi mudik 2023 ini kan juga pakai Toyota Innova Zenix. Oke, ya. Pas mampir ke sini kok ada booth Toyota yang gede banget. Kita langsung mampir ke sini. Oke. Ternyata cukup mewah isinya. Iya, iya, iya. Ini kira-kira buka 24 jam apa, Pak? Di sini? 24 jam, kami 24 jam siaga? dari hari ini. Kebetulan hari ini adalah perdana kita launching ke customer. Hari ini adalah hari 18 Selasa 18 April 2023. sampai tanggal 30 April 2023. Kira-kira H+8 lebaran. H+8, jadi kami juga mengakomodir beberapa yang masih mudik di tanggal-tanggal sekian. Oke. Selain di rest area kilometer 426 Salatiga ini, booth kayak gini dari Nas Poko itu ada di mana lagi, Pak? Sebenarnya kalau secara konsep Toyota nasional ya se-Indonesia hanya ada dua, satu di Salatiga rest area, satu di Cikampek dengan konsep yang lebih megah lagi karena ada 2 lantai. Dan memang secara konsep total kunjungan pasti di sana trafiknya lebih tinggi. Tapi selain itu kita juga punya di area Batang. Untuk area yang di cover oleh Nasmoko Jawa Tengah DIY kita hadirkan di rest area Batang. Konsepnya juga sama, kurang lebih fasilitasnya pun juga sama. Oke. Terima kasih Pak Rizky atas penjelasannya. Sama-sama dari Solo Post, thank you. Rest areanya cukup nyaman sekali bagi Sobat Expos yang memakai kendaraan Toyota. Kalau lewat ke kilometer 456 di Tol Salatiga bisa langsung ya Pak ya mampir ke boothnya Nasmoko, bisa cek-cek kendaraan di sini juga, bisa istirahat, ada game center, ada cemilan gratis juga untuk Sobat Expos semuanya. Nantikan perjalanan kami selanjutnya tetap di channel Expos Live.